Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kita masih dipertemukan pada kesempatan kali ini dalam rangka melanjutkan daurah kita, yaitu membahas tentang ilmu Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang istiqomah dalam rangka mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya insyaallah. Kita sekarang masuk pada pertemuan kedua. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah pondasi-pondasi memahami ilmu, kemudian muqaddimah seputar ilmu Quran dan muqaddimah kitab. Maka di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas halaman selanjutnya, yaitu tentang apa saja yang dibahas di dalam ilmu Al-Quran di kitab ini. Maka kita buka halaman selanjutnya. Setelah kemarin kita membahas tentang muqaddimah, kalimat fahada mukhtasarun fi ulumil Quran itu kemarin. Sekarang kita masuk pada halaman selanjutnya, ulumul Quran wa fihi 18 baban. Ilmu Quran yang di dalamnya ada 18 bab. Itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ada 18 bab pembahasan ilmu Quran. Maka di sini disebutkan ilmu Quran dan di dalamnya ada 18 bab. Adapun ilmu Quran sendiri, kemarin sudah kita sebutkan pengertiannya, yaitu ilmu Quran adalah ilmun yabhathu, ilmun yadummu atau yajma'u abhasan kulliyatan tattasilu bil Qur'anil Karim min nawahin syatta bihaitsu yasluhu ay yakuna kullu naw'in ilmun mustaqillun. Itu pengertian ilmu Quran kemarin, yaitu ilmu yang mengumpulkan semua pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran yang tadinya terpisah-pisah dari berbagai macam sudut, nawahin syatta, berbagai macam sudut pandang, yang setiap pembahasannya itu, setiap babnya yasluhu ayyakuna kullu naw'in ilmun mustaqil, yang setiap pembahasannya itu bisa menjadi ilmu tersendiri, bisa menjadi kitab tersendiri. Itu pengertian ilmu Quran. Insyaallah nanti akan dituliskan catatannya di grup WhatsApp insyaallah. Maka di sini disebutkan al-babul awal al-wahyu. Bab pertama dalam kitab ini kita akan membahas tentang wahyu. Al-babus tsani nuzulul Qur'anil Karim. Bab yang kedua kita akan membahas tentang turunnya Al-Qur'an. Al-babus tsalits al-makki wal madani. Bab yang ketiga kita akan belajar tentang ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau sebelum hijrah dan ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah atau di Madinah. Al-babur rabi asbabun nuzul. Bab yang keempat kita akan mempelajari tentang sebab-sebab turunnya ayat. Al-babul khamis, bab yang kelima, jam'ul Qur'ani wa tartibuhu. Pembahasan tentang pengumpulan Al-Quran dan urutannya di mushaf. Al-babus sadis, bab yang keenam, al-muhkam wal mutasyabih. Ayat Al-Quran yang sudah jelas hukumnya dan maknanya, dan ayat yang Al-Quran yang belum jelas atau samar-samar hukumnya dan maknanya. Al-babus sabi', bab yang ketujuh, al-am wal khas, yaitu tentang ayat yang bermakna umum dan ayat yang bermakna khusus. Al-babus tsamin, bab yang ke-8, an-nasikh wal mansukh, tentang ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Al-babut tasi al-mutlaq wal muqayyad, bab ke-9 tentang ayat yang mutlak, tidak ada syarat khusus, muqayyad
ayat yang ada syarat khususnya. Al-babul ashir al-mantuq wal mafhum. Bab yang ke-10 tentang ayat yang dipahami langsung dengan lafadznya, mantuq, mafhum, ayat yang dipahami dengan pemahamannya bukan dengan lafadznya. Al-babu al-hadiya asyara i'jazul Qur'an. Bab yang ke-11 tentang mukjizat Al-Qur'an. Al-babu tsaniya asyara. Bab yang ke-12 tentang amsalul Qur'an, perbandingan perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-babu tsadits asyara. Bab yang ke-13 tentang aqsamul Qur'an, qasam, sumpah-sumpah yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-babu rabi' asyar. Bab yang ke-14 jadalul Qur'an, tentang perdebatan yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-babul khamis asyar qasasul Qur'an. Bab ke-15 tentang kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an. Al-babus sadis asyar. Bab ke-16 tentang tarjamatul Qur'an, tata cara menerjemahkan Al-Qur'an. Al-babus sabi' asyar al-Israiliyat. Bab yang ke-17 tentang Israiliyat, yaitu ayat riwayat tentang penafsiran Al-Qur'an dari orang-orang Yahudi atau ahli kitab atau Bani Israel. Al-babus tsamina asyar usulut tafsir. Bab yang ke-18 tentang usul, kaidah-kaidah tafsir dalam menafsirkan. Itu 18 bab yang akan kita bahas dalam kitab ini keseluruhannya. Maka kita sekarang langsung masuk pada pembahasan al-babul awal. Dibuka halaman selanjutnya. Al-babul awal al-wahyu. Bab yang pertama yaitu tentang wahyu. Nah, sebelum kita mulai pembahasan ini, kita harus tahu dulu apa itu wahyu. Apa itu wahyu supaya kita paham bab ini. Ma huwal wahyu? Apa itu wahyu? Al-wahyu kita harus memahami dari dua sudut pandang. Lughatan wastilahan atau syar'an. Secara bahasa dan juga secara istilah atau secara syariat. Maka al-wahyu lughatan, wahyu secara bahasa maknanya adalah i'lamun bil khafa atau i'lamun khafiyun atau al-i'lamu al-khafi. Itu semua maknanya sama, cuma beda pola i'rabnya saja, beda pola kalimatnya saja. Apa itu wahyu secara bahasa? Wahyu secara bahasa maknanya adalah i'lamun bil khafa atau i'lamun khafiyun. I'lam artinya memberitahu, mengumumkan. Itu i'lam, memberitahukan. Bil khafa atau khafiyun maknanya adalah dengan kecil, dengan suara yang kecil atau lembut, dengan suara yang tersembunyi. Itu wahyu. Jadi wahyu secara bahasa artinya adalah memberitahu tapi dengan suara yang kecil, khafi, ringan. Suara yang ringan atau kecil, seperti berbisik-bisik. Itu makna wahyu secara bahasa. Kalau ana bilang uhika atau auha Umaru Zaidan. Umar berbicara dengan pelan, dengan bisik-bisik kepada Zaid. Itu makna dari wahyu, yaitu memberitahukan tapi dengan pelan, dengan ringan, suara yang ringan atau tersembunyi atau bisik-bisik. Itu secara lughah. Adapun secara istilah, maka pengertian secara istilah sendiri, secara syariat, wahyu itu maknanya nanti banyak. Cuma di sini kami mengambil pengertian yang yashmal li jami' al-murad, mencakup semua maksud. Maka di sini kami memaknakan wahyu dari segi istilah atau dari segi syariat. Makna wahyu adalah secara istilah i'lamun minallahi ta'ala,
ala ahadin min makhluqatihi sawa'un akana bil wasithah au bi ghairi wasithah. Secara istilah maknanya adalah pemberitahuan atau pemberian ilmu dari Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu makhluknya, baik dengan perantara ataupun dengan tidak perantara. Itu makna wahyu secara bahasa. Ini secara istilah. Sehingga dari makna itu, dari makna wahyu secara istilah, maka di sini ada beberapa faidah dari pengertian wahyu secara istilah. Faidah yang paling bisa diambil adalah wahyu itu maknanya lebih luas dari Al-Quran. Karena wahyu itu mencakup semua hal yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, baik berupa kitab seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Juga termasuk di dalamnya adalah suhuf, sahifah, lembaran yang diberikan kepada beberapa nabi, bukan berupa kitab tapi hanya lembaran-lembaran perintah. Itu juga termasuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam makna wahyu adalah ilham, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu makhluknya, seperti petunjuk Allah kepada ibunya Nabi Musa. Ketika ibunya Nabi Musa ketakutan, Fir'aun ingin menyembelih semua anak laki-laki di kerajaannya, maka ibunya Nabi Musa itu kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi wahyu dalam pikirannya, tapi wahyunya di situ bukan wahyu kemudian ibunya Nabi Musa jadi nabi, bukan. Tapi wahyu di situ maknanya adalah ilham. Maka itu juga termasuk wahyu. Kemudian ibunya Nabi Musa mendapatkan wahyu di pikirannya untuk mengalirkan atau membuang Nabi Musa di sungai, dan itu nanti bisa dilihat di surat Al-Qasas insyaallah kalau tidak salah. Begitu. Itu juga tentang makna wahyu, sehingga wahyu itu maknanya lebih luas dari Al-Qur'an, seperti itu. Nah, di sini kita baru masuk tentang al-babul awal al-wahyu. Tadi sudah kita pelajari wa fihi thalathatu dhawabita. Dan di dalamnya, dalam pembahasan tentang wahyu, ada 3 dhawabit, ada 3 aturan, 3 kaidah, 3 pembahasan. Dan karakter dari buku yang ringkas atau matan itu biasanya seperti itu. Dalam satu kitab nanti dibagi menjadi beberapa bab. Nanti dalam satu bab dibagi menjadi beberapa dhawabit, beberapa kaidah atau pembahasan. Seperti itu. Jadi runut. Itu karakter buku ringkas atau matan. Maka wa fihi salasatu dhawabita, di dalamnya ada 3 panduan atau 3 pembahasan. Ad-dhabitul awal, pembahasan atau kaidah yang pertama, maratibul wahyi arba'atun. Tingkatan-tingkatan wahyu itu ada 4. Dan yang dimaksud dengan maratibul wahyi di sini, tingkatan-tingkatan wahyu ada 4. Ini adalah wahyu yang turun kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada nabinya, termasuk diantaranya Nabi Muhammad, itu ada 4 cara. Yang pertama, ar-ru'ya al-manamiyah. Yang pertama adalah Allah memberikan wahyu kepada nabinya melalui jalur ru'ya manamiyah, mimpi tidur, mimpi yang dialami seorang nabi dalam tidurnya. Jadi mimpi nabi itu adalah salah satu bentuk
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya adalah kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim ketika beliau berkata, ini yang dalam kisah Nabi Ibrahim itu, ini azbahuka fanzur madza tara. Wahai Ismail, sesungguhnya aku ini ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Aku melihat engkau di mimpiku, aku menyembelih engkau. Maka apa pendapatmu? Qala ya abatif'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintah. Maka itu yang pertama. Contoh lainnya adalah kisah Yusuf. Ketika Nabi Yusuf itu mimpi, dalam mimpinya berkata, di dalam Al-Quran itu Allah berfirman, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kata Nabi Yusuf, aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang itu sujud kepadaku. Itu nanti bisa dicek kisahnya. Itu salah satu bentuk wahyu, yaitu dengan mimpi kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an-nafsu atau an-nafasu firru'i. Yang kedua adalah hembusan di dalam hatinya atau dalam akalnya. Jadi nabi-nabi Allah dapat wahyu dengan cara apa? Dengan cara ada hembusan pikiran, hembusan nafas, hembusan wahyu yang langsung masuk ke dalam hati dan pikirannya. An-nafathu, hembusan firru di hati dan juga pikirannya. Itu yang kedua. Seperti misalkan Rasulullah SAW bersabda, nafatha rabbi fi ru'i anna rizqa la yantahi ila annal mauta la ya'ti ila ba'da istakmala rizqa, atau yang semakna dengan itu. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwasanya Rabbku membisikkan, meniupkan, menghembuskan sebuah wahyu kepada dadaku, pikiranku, bahwasanya rizki itu seseorang tidak akan mati kecuali rizkinya sudah sempurna. Itu tentang nafatsu firru, wahyu berupa hembusan di hati dan pikiran. Kemudian yang ketiga, jenis wahyu at-taklimu min wara'i hijab. Wahyu berupa Allah berbicara, taklim berbicara min wara'i hijab, dari belakang hijab. Yang dimaksud dengan Allah berbicara di sini maksudnya Allah yang langsung berbicara kepada nabinya. Min wara'i hijab, maksud dari min wara'i hijab, dari belakang hijab, maksudnya adalah tanpa perantara. Jadi Allah tidak menampakkan mukanya langsung. Allah tidak menampakkan wujudnya langsung, tapi melalui belakang hijab. Jadi hanya pembicaraannya aja yang langsung. Tapi kalau wujudnya itu tidak. Beda pendapat di antara para ulama apakah melihat langsung atau tidak. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya ketika Nabi Isra Mi'raj. Ketika Nabi Isra Mi'raj itu Nabi naik sampai langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu semacam tempat sebelum arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Nah, di situ Nabi dapat perintah tentang salat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lainnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa ada di Bukit Sinai di Mesir, Nabi Musa langsung wa kallamallahu Musa taklima, dan Nabi Musa langsung bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-wahyu biwasitatil malak. Yang keempat adalah wahyu dengan perantara malaikat. Dan ini yang paling banyak kita sering dengar, yaitu lewat perantara malaikat Jibril, di mana Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada
pada nabinya. Dan contohnya banyak sekali, kebanyakan wahyu menggunakan cara ini, begitu. Itu insya Allah materi tentang ad-dhabitul awal maratibul wahyi. Itu materi tentang kaidah yang pertama atau pembahasan yang pertama, tingkatan wahyu. Kemudian ad-dhabitus tsani, kita masuk pada kaidah yang kedua, dhabitus tsani. Kutabul wahyi, tentang penulis. Kutab itu jamak dari katib. Katibun, katibani, kutabun. Kutabul wahyi, penulis-penulis wahyu, sittata asyara sahabiyan, ada 16 sahabat. Nah, di sini yang perlu dipahami, kenapa ada penulis wahyu? Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah nabiyun ummiyun, nabi yang tidak bisa baca tulis. Dan itu dalilnya banyak menunjukkan tentang itu, bahwa Nabi memang tidak bisa baca tulis. Maka Nabi membutuhkan sahabatnya yang menuliskan Al-Quran. Dan di antara sahabat yang menuliskan Al-Quran untuk Nabi, itu tentu dipilih yang tulisannya bagus, yang tulisannya khotnya bagus. Kemudian di antara 16 nama ini, ada yang menulis semua Quran, ada yang sebagian kecil, ada yang setengah-setengah. Seperti itu. Dan itu nanti bisa dipelajarinya di buku-buku sejarah yang mutawwalat, buku sejarah yang tebal-tebal, bisa dipelajari semua satu-satu sahabat tersebut. Di sini kami cukupkan pertemuan pada kesempatan kali ini tentang masalah ini. Di situ ada nama-namanya, nanti bisa dibaca sendiri untuk sejarahnya satu-satu. Ada Ubay bin Ka'ab, Abu Bakar, Utsman, Muawiyah, Zubair, Hanzalah, Yazid, Amr bin As, Zaid bin Sabit, Umar bin Khattab, Ali, Abdullah bin Abi Sarh, Al-Mughirah bin Syu'bah, Amir, kemudian Khalid bin Walid dan Thabit bin Qais. Itu 16 nama. Untuk mempelajari satu-satu, insya Allah masing-masing dipelajari sendiri di pembahasan tentang sejarah. Kalau di sini kita hanya mencukupkan diri mengetahui, oh ini sahabat-sahabat yang jadi penulis wahyu, seperti itu. Itu pelajaran kita daras pertemuan kedua, semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Jazakallahu khairan. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja di chat adminnya, di chat nomor adminnya, nanti insyaallah dijawab. Bagi yang peserta muntajim, insyaallah ada tugas nanti akan dikirim di filenya, begitu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.